Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan keadaan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan mikrometer, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan mikrometer, dan bagaimana cara merawat mikrometer setelah pemakaian. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikrometer tersebut, akan saya jelaskan bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama dari ujung sini, bagian ini namanya anvil atau rahang tetap. Nah, rahang tetap ini fungsinya untuk menopang benda yang akan kita ukur di sini ya. Kemudian di sini ada spindle atau rahang geser. Nah, ini bisa bergeser ya teman-teman. Nah, ini rahang geser atau spindle itu fungsinya untuk mendorong atau menjepit benda kerja yang akan kita ukur. Kemudian untuk selanjutnya di sini yang seperti huruf U ini namanya frame. Kemudian di sebelah sini ada lock atau pengunci. Ini untuk mengunci spindle supaya tidak bergerak saat pengukuran. Kemudian di bagian sini ada sleeve ya. Nah, di sleeve sini ada namanya skala utama. Nah, di sini ini garis yang berjejer sini. Nah, ini skala utama. Kemudian di sebelah sini ada thimble ya, ini bagian yang bisa diputar, ini namanya thimble. Nah, di thimble ini ada skala nonius yang dimana nilainya itu dari 0 sampai angka 50 ya. Ini satu putarannya dari 0 sampai satu putaran berikutnya itu 0,50 atau setengahnya dari nilai skala utama. Kalau skala utama itu per stripnya ini nilainya 1 mm. Kemudian di paling ujung sini ini, nah yang bisa bunyi ini namanya reset. Nah, reset ini berfungsi ketika diputar waktu pengukuran, ketika pengukuran di sini sudah mentok dan jepit. Nah, di sini akan bunyi klik, dipastikan klik 2 kali atau 3 kali. Nah, kemudian ini nanti dikunci waktu pengukuran ya. Itulah bagian-bagian dari mikrometer. Kemudian untuk selanjutnya bagaimana cara menggunakan mikrometer. Nah, di sini mari kita belajar bareng-bareng ya teman-teman bagaimana cara menggunakan mikrometer tersebut. Nah, mikrometer ini adalah alat ukur untuk mengukur suatu benda kerja, bisa dari ketebalan benda kerja tersebut, juga diameter luar benda tersebut ya. Nah, ini maksimal pengukuran itu 0 sampai 25 mm dan dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk mengukur ya teman-teman. Ya, jangan lupa sebelum pengukuran itu alat perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya ini bagian thimble diputar ke kanan, kemudian di bagian spindle sini sampai mentok dengan anvil bersentuhan ya. Yang ini bersentuhan. Kemudian kita pastikan di sini garis horizontal pada skala utama ini lurus dengan garis atau sejajar 0 pada skala nonius. Nah, ini kan belum sejajar ya, kita sejajarkan dulu dengan SST.
ST-nya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini cara menggunakannya. Di bagian belakang itu ada lubangnya. Nah, ini di bagian belakang ada lubangnya. Kita masukkan. Nah, kemudian diputar. Balik motornya ke sini. Putar, diluruskan ya teman-teman. Nah, nah itu ya teman-teman, sudah lurus. Nah itu sudah dikalibrasi. Kemudian kita ambil contoh mengukur ketebalan suatu plat ya, atau benda. Kita ambil contoh ini, plat ini. Bagian trimbel diputar ke kiri untuk membuka spindle-nya. Nah, setelah terbuka, benda yang akan kita ukur itu dijepit, diletakkan antara anvil, nah, seperti ini. Kemudian dijepit, diputar, spindle-nya putar ke kanan. Nah, dijepit sampai bunyi klik. Nah, udah mentok sampai bunyi klik. Nah, kemudian dikunci. Nah, begitu cara menggunakannya ya, cara menggunakan mikrometer. Kemudian selanjutnya itu bagaimana cara membacanya. Nah, cara membacanya teman-teman. Nah, ini tinggal dibaca hasil pengukurannya tadi. Nah, ini per stripnya di sini di skala utama per stripnya nilainya itu 1 mm dari 0 ke garis pertama itu 1 2 3 4 5. Nah, di sini 5 mm. Kemudian di bagian sini garis yang atas itu nilainya 0,50 mm atau setengahnya milimeter ya, setengahnya 1 mm itu ya, garis ini. Nah, ini skala noniusnya, di skala utamanya kita tulis dulu. Itu menunjukkan 5, 6, 7, 8 ya, 8. Skala utamanya adalah 8 mm, SU-nya 8 mm. Nah, kemudian di sini di skala utama atas itu sudah kelihatan ya garisnya yang setengah itu nilainya 0,50 mm. Nah, 0,50 mm. Jadi ini skala utamanya 8,50 mm ya, karena ini sudah kelihatan. Kemudian tinggal membaca skala nonius. Nah, ini dilihat skala noniusnya itu 35 ya, pas garis lurus ini ya dengan skala utama ya. Skala nonius 0,35. Kemudian cara membacanya itu dijumlah 8,50 mm ditambah 0,35 mm. Jadi ketemunya 8,85 mm ya. Ya, teman-teman, ketemunya itu hasil pengukurannya 8,85 mm. Nah, kita ambil contoh lagi, misal teman-teman itu di sini. Misal kita ngukur hasilnya di sini ya, yang kecil-kecil aja. Set. Pas di 0. Kemudian dikunci ya. Nah, cara membacanya yang pertama dari 0 ini teman-teman.
Nah, berapa garisnya? 1, 2, berarti 2 mili ya teman-teman, 2 mili. Nah, di sini garis yang di atas itu sudah kelihatan teman-teman itu. Nah, ini berarti pas di tengah-tengah ya. Jadi SN-nya adalah 2 mili. Kalau yang di atas nilainya 0,50. Jadi 2,5 milimeter. Nah, begitu ya teman-teman cara membacanya. Selanjutnya setelah tahu cara membaca, kemudian saya akan menjelaskan cara merawat mikrometer ini ya teman-teman. Ini sudah selesai cara membaca, kemudian cara merawat. Cara merawatnya bagaimana teman-teman? Cara merawatnya yang pertama, posisikan spindle sama anvil itu ditutup rapat ya, gini, kemudian dikunci setelah pemakaian. Nah, pastikan di sini itu terhindar dari debu-debu atau kotoran yang menempel ya teman-teman. Semisal nanti ada ya dilap untuk perawatannya. Nah, setelah dilap nanti kalau bisa itu dikasih pelumas ya teman-teman, dikasih pelumas, olinya oli yang encer, dikasih pelumas supaya tidak berkarat ya. Bagian sleeve-nya yang buat berputar itu dikasih pelumas biar tidak berkarat. Kemudian ditempatkan pada tempatnya teman-teman seperti ini ya. Biasanya mikrometer itu ada tempatnya karena ini alat khusus ya, supaya terjaga tingkat ketelitiannya. Nah, ditutup, taruh di box, kemudian ditutup rapat, dikunci. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, alat ini sebaiknya itu disimpan pada lemari tool ya, jangan dicampur sama part-part atau benda-benda alat lain yang berat ya, karena ini SST ya, biar supaya awet dan terjaga. Nah, begitulah cara merawat mikrometer. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.